Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kakak-kakak semua. Namaste. Semangat pagi. Pagi. Di kutub ada beruang. Di sungai ada buaya. Terima kasih yang sudah datang. Mari dimulai acaranya. Apa kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah. Kakak-kakak, sebelum kita mulai, mari kita sapa kakak-kakak senior leader yang sudah bergabung, kakak-kakak leaders, dan kakak-kakak calon leaders di PTM. Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah mempertemukan kita secara virtual di PCM Talk di tiap minggunya di hari Jumat pagi. Alhamdulillah senang rasanya melihat kakak-kakak yang banyak yang sudah join. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai acaranya, sangat baik sekali diawali dengan doa. Mari kita doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Kakak-kakak PCM, kami remind kembali untuk tetap berpedoman pada culture BUMN akhlak, yaitu adaptif, kompeten, harmonis, loyal, amanah, dan kolaboratif. Serta align dengan culture corporate action kita, agile, customer centric, innovation, open mind, and networking. Baik, langsung saja PCM Talk pagi ini temanya healthy diet. Healthy is not valued till sickness come. Seperti apa sharingnya teman-teman? Mari segera kita panggil Kakak Rini. Hai, yang lagi online di Surabaya, mau terbang ke Jakarta. Apa kabar hari ini Kakak? Baik, Kak Enjun. Apa kabar juga? Selamat pagi, kakak-kakak semua. Apa kabar? Alhamdulillah sehat dan baik semua ya, mudah-mudahan. Baik, Kak Rini, terima kasih loh sudah bisa meluangkan waktunya sharing-sharing di sini yang berhasil fat loss. Baik, kita mulai saja Kak Rini untuk waktu dan layarnya dipersilakan. Oke, boleh screen share ya. Jadi selamat pagi kakak-kakak. Kenalan dulu ya, pastinya ada beberapa kakak-kakak yang belum kenal dengan saya dan saya juga belum kenal dengan kakak-kakak semua. Jadi kebetulan hari itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Kak Anjun, Mbak Rini sharing dong gitu kan, untuk diet sehatnya kayak apa gitu kan. Jadi memang saya itu pejuang diet dari usia muda ya, jadi kuliah gitu kan. Dan kebetulan penyakitan juga gitu kan, dari saya SMA, SD itu saya sudah mulai sakit-sakitan gitu ya. Nah, sebelum menginjak ke sana, saya coba share dulu gitu ya. Kalau saya itu usianya sudah nggak muda lagi gitu ya. Saya usia di 42 tahun, kemudian saya sekarang di posisi Postpaid Consumer Manajemen area Jawa Bali gitu ya. Jadi memang di Surabaya, kebetulan memang home base saya di Jogja saat ini gitu ya. Dan kenapa kok saya bisa seperti sekarang, itu karena memang dasarnya adalah sebelumnya saya sakit-sakitan banget. Dari SD, SMP, SMA tuh saya tuh udah sakit-sakitan lah gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini kalau saya tuh penyintas kista, efusi pleura itu paru-paru saya pernah banjir gitu ya, sehingga paru-paru saya kempes. Kemudian setelah itu, setelah saya sembuh efusi pleura, ada efek sampingnya saya asma. Kemudian setelah asma bersahabat dengan asma, tiba-tiba saya vonis autoimun rheumatoid arthritis yang menyebabkan saya juga punya penyakit GERD gitu ya, karena obatnya cukup keras. Kemudian pola hidup yang nggak betul, saya makannya di channel manajemen, salahkan Mbak Jun kalau meeting terusnya makanannya kolesterolnya jadi tinggi, dan kebetulan juga saya ada batu empedu juga gitu. Jadi memang historis kenapa saya harus diet adalah karena saya memang punya background sakit yang panjang. Next, Mbak.
Nah, ini background sakit saya gitu ya. Dari mulai kecil saya udah sakit, kemudian dari 2005 saya udah berjuang dengan kista gitu ya. Dan segala cara sudah dilakukan untuk saya menjadi sehat gitu ya. Dari mulai saya sering masuk rumah sakit gitu ya, saya operasi kista tuh sampai ketiga kalinya. Nah, di operasi yang ketiga saya harus pasang selang USG juga, operasi pasang selang USG. Jadi saya operasi tuh operasi kista, operasi pasang selang USG, operasi pasang stem ginjal, terus belum lagi nyopot selang WSD dan nyopot stem ginjalnya gitu ya. Dan saya pernah di ICU juga 14 hari karena gagal nafas akibat efusi pleura gitu ya. Jadi nginep di rumah hospital itu nightmare lah buat saya saat ini gitu ya, karena terlalu sering dan menakutkan. Dari mulai program kehamilan dan lain sebagainya, boosting hormon dan lain sebagainya, itu melibatkan rumah sakit. Terus dokter aja tuh udah yang kali ada 10 atau 11 dokter ahli gitu ya yang pernah menghandle saya selama ini. Jadi dari mulai ginekolog, internis, imunologi, reumatologi, paru, urologi, saraf, penyakit infeksi tropis yang saya nggak tahu ternyata itu dokter spesialis itu ternyata ada gitu ya yang spesialis tropis gitu. Itu juga pernah. Dan segala macam obat-obatan itu juga udah saya cobain gitu ya. Termasuk yang antibiotik dosis paling tinggi ketika saya terserang infeksi di ruang ICU itu juga pernah masuk ya, sampai 1 ampul aja tuh harganya 5 juta lebih gitu ya. Itu udah ditandatangani suami saya. Terus saya langganan mengkonsumsi penghilang rasa nyeri ya. Jadi kista saya sejak kuliah itu setiap saya datang bulan tuh selalu sakit gitu ya. Jadi saya selalu setiap bulan mengkonsumsi penghilang rasa nyeri. Dan itu impact-nya luar biasa. Impact-nya adalah ketika saya operasi dan ketika saya di ICU, obat itu tuh sampai obat tidur yang dosis paling tinggi itu sampai nggak mempan bikin saya tidur gitu. Jadi saya tuh dalam keadaan saya baru dipasang ventilator yang seharusnya saya istirahat total gitu ya. Itu saya tuh masih kebangun-kebangun gitu. Dokternya bilang, wah ini keseringan minum penghilang rasa sakit ya gitu. Jadi memang obat itu memang menyembuhkan yang lain, hanya menekan simptomnya tapi tidak menghilangkan sakitnya. Terus ada obat obat hormonal juga. Saya mungkin teman-teman yang kenal saya juga tahu saya di boosting program bayi tabung segala macam, hormonal saya udah nggak karuan juga. Dan berbagai macam suplemennya MLM itu saya udah pernah coba gitu ya, karena histori sakit saya yang dari kecil gitu ya sampai kuliah tuh udah nggak nyaman dengan rasa sakitnya. Akhirnya teman bilang suplemen A bagus, saya cobain. Mutung 1 bulan nggak ngefek, ya udah saya tinggal. Nanti saya coba lagi gitu. Jadi perjuangannya sampai begitunya. Bahkan saya sampai pengobatan alternatif sekalipun saya udah pernah nyoba kambing mati 3 gitu ya, katanya penyakitnya dipindahin ke kambing gitu ya. Kambingnya mati, sakit saya mah tetap nggak berubah gitu ya. Jadi segala upaya medis dan non medis itu sudah saya lakukan supaya saya tuh hidup sehat, supaya saya tuh hidup berkualitas gitu. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya adalah obat-obatan yang masuk ke saya itu bikin, oke lah kalau nggak ambil tanggung perusahaan, nggak bikin kantong saya bolong. Bahkan saya 235 juta 1 bulan di rumah sakit pun gitu kan masih ditanggung kantor gitu, hanya beberapa aja yang saya bayar sendiri gitu ya. Tapi efek sampingnya setelah saya bertahun-tahun mengkonsumsi obat itu apa? Saya ada GERD. Jadi gara-gara obat autoimun saya terlalu kuat gitu ya, terlalu keras, saya ada GERD. Kemudian saya ada rambut rontok sampai pitak, botak gitu kan. Itu saya pernah juga ngalamin. Kemudian ada juga modelnya kayak Ika suka pitak apa? botak si ini si apa Rini. Mbak Rini masih ke-mute, Mbak Rini. Lanjut, Rin. Masih di mute. Oke, lanjut ya. Jadi saya sampai seperti itu gitu ya. Bahkan saya pernah karena saya batu empedu ya, dokter bilang oke batu empedu bisa nih
tapi harus 6 bulan ya, jangan jangan stop gitu kan. Baru sebulan saya jalan saya udah menyerah gitu ya, karena obatnya keras banget dan saya selalu mual gitu kan. Wah ini enggak deh, udah biarin, kata dokter ya udah nggak apa-apa batu empedu tuh yang penting kamu jangan makan lemak-lemak gitu kan. Supaya dia nggak bertambah besar dan tidak merusak organ yang lainnya. Ya udah saya turutin gitu kan. Kemudian setelah dokter-dokter itu ngasih saya berbagai macam obat, saya pikir saya harus mencoba cara yang lain gitu ya. Jadi dokter autoimun saya tuh menyuruh saya untuk diet gitu ya. Next Mbak Anjun, menyuruh saya untuk diet gitu ya. Karena apa? Karena rheumatoid arthritis yang saya derita, autoimun yang saya derita itu menyerang sendi-sendi ankle kaki saya, dengkul, dan sendi-sendi badan saya. Jadi ketika saya bangun tidur, yang terjadi bukannya seger, saya malah sakit semua badannya gitu kan. Udah sakit semua badannya, terus nyeri-nyeri. Jadi saya jalan pincang-pincang, mungkin teman-teman yang tahun 2018, 2019 ngelihat saya kalau lagi meeting di kantor jalannya agak pincang itu ya, itulah impact dari rheumatoid arthritis yang saya derita gitu ya. Ayo turunin berat badan karena kamu harus ringan badannya supaya sendinya nggak berat gitu ya. Saya berhasil turun 60 kilo, dari 62 turun cuma 2 kilo gitu ya. Saya diet no karbo. Diet no karbonya turunnya cuma 1 kilo, saya masuk rumah sakit habis itu. Saya masuk rumah sakit karena GERD ya, karena obat autoimunnya terlalu kuat, akhirnya saya kena GERD. Saya pernah diet mayo juga gitu, katanya bisa menurunkan berat badan, ngurangin garam dan lain sebagainya. Itu sebelum saya operasi ketiga, saya tuh diet mayo. Impact-nya apa? Impact-nya ternyata saya itu kekurangan zat garam dalam badan saya. Jadi saya hampir kekurangan elektrolit ketika saya 1 bulan recovery keluar dari ICU. Saya tuh disiapin garam dapur setiap hari 1 sendok teh gitu ya. Untung tuh dokternya teliti gitu loh, sampai tahu kalau saya tuh kekurangan elektrolit gara-gara saya tuh diet mayo gitu. Itu bahaya banget gitu. Terus saya pernah food combining juga, makan sangat sedikit sayur sama sayur nasi atau sayur hewani gitu ya. Nah, itu saya punya mah, jadi saya kena juga. Itu saya juga pernah pakai metode Herbalife, juga pernah saya masuk rumah sakit juga karena itu gitu ya. Jadi diet yang memang ekstrim mengurangi makan atau mengurangi bahan makanan tertentu gitu ya, itu ternyata nggak cocok buat saya gitu ya. Karena apa? Karena saya jadi GERD, saya lemas, rambut saya rontok, dan saya selalu kelaparan. Jadi saya memang nggak happy gitu loh ngejalanin dietnya gitu. Saya lihat teman-teman makan pete sama sambal, saya diet nggak makan nasi, aku siksa gitu kan. Akhirnya cranky gitu kan, gangguan mood, udah bete gitu kan. Nah, terus impact yang lainnya adalah berat badan saya yoyo seperti yang gambar saya tunjukin di sebelah kanan gitu ya, yang baju orange itu saya di 60 kilo, terus bukannya tambah langsing karena diet yang nggak jelas, akhirnya berat badan saya malah naik jadi 64 kilo. Puncaknya yang baju hitam itu saya udah di 67 kilo gitu ya, dengan tinggi 160 cm, berat badan saya 67 kilo dengan autoimun rheumatoid arthritis. Udah jompo banget lah badan saya gitu kan. Jomponya tuh bener-bener jompo sampai saya begini, gila saya umur 40 tahun tapi saya jalan pincang-pincang, bangun tidur nggak enak semua gitu kan, sering sakit perut karena GERD. Saya sampai ngomong sama suami saya, ini saya 40 tahun kayak gini ya, yang gimana aku 50-60 tahun pakai kursi roda kali. Terus kata suamiku, ya udah kita cari cara deh gimana caranya biar sehat gitu ya. Terus mau olahraga, ya udah, karena diet nggak makan nasi segala macam nggak cocok buat saya. Kata teman saya, satu-satunya cara kalau nggak bisa ngurangin makan ya lu olahraga gitu kan. Olahraga lah saya sepedaan. Sepedaan sehari 1 jam nih, misalnya saya sepedaan 12 km gitu ya.
saya butuh recovery badan saya itu 1 minggu baru nyeri-nyeri di semua sendi badan saya itu hilang gitu loh. Jadi nyiksa gitu, saya juga nggak happy akhirnya gitu kan. Ya ampun, ini apa sih olahraga kok nyiksa gitu. Begitu juga dengan saya coba yoga, zumba, gym, itu gitu. Jadi recovery badan saya tuh sangat-sangat lambat. Jadi saya tuh nggak happy dengan menjalani olahraga-olahraga itu. Terakhirnya saya berenang gitu ya. Berenang itu pandemi, nggak bisa berenang kan akhirnya. Ya udah, coret juga tuh olahraga. Jadi alternatif saya untuk menurunkan berat badan dan untuk menjadi lebih sehat itu lewat medis udah, lewat olahraga saya nggak cocok karena saya sering muntah, terus saya black out gitu ya ketika saya olahraga gitu kan. Nyari sendinya juga tambah parah, secara diet ekstrim saya juga nggak bisa gitu kan. Ya bingung mau cara apa gitu kan. Next Mbak Jun. Nah, ternyata saya itu menjalani program menyehatkan badan saya itu yang ya udah setahu saya aja gitu ya. Kalau nggak ke dokter ya diet ekstrim gitu kan. Yang ternyata impact-nya untuk 2 hal ini itu tuh jelek banget gitu ya. Jadi obat efek sampingnya obat gitu ya. Ini kayak beberapa dokter yang menyampaikan gitu ya. Obat-obatan tuh nggak pernah menyembuhkan penyakit. Mereka tuh hanya menekan tanda bahaya alami tubuh ketika muncul masalah kesehatan. Racun kimia apapun yang dimasukkan dalam tubuh manusia harus segera dibereskan walaupun ia mengurangi gejalanya. Rasa sakit mungkin hilang, tapi tanpa disadari pasien malah makin parah kondisinya. Nah, ini yang terjadi sama saya. Saya dikasih obat autoimun rheumatoid arthritis. Nyeri sendi saya memang berkurang, tapi saya kena GERD gitu ya. Diganti obatnya dengan yang lebih mahal, waktu itu Arafa 1 bulan itu habis 2,5 sampai 3 juta. GERD saya nggak kena, tapi rambut saya rontok sampai pitak kayak koin 2 gitu di kepala saya, pitak. Selamatnya saya tuh udah pakai jilbab gitu ya. Kebayang saya kalau saya nggak pakai jilbab, haruskah saya pakai wig gitu kan? Bisa aja gitu. Nah, dan itu pun terjadi ketika saya di ICU gitu ya. Ketika saya di ICU, saya dikasih antibiotik dosis tinggi untuk melawan infeksi badan saya. Ternyata itu men-trigger autoimun saya timbul di 2018. Jadi saya di ICU itu 2015, infeksi parah ketika ventilator masuk, antibiotik masuk. 2018 saya terdiagnosa autoimun. Jadi imun saya agresif sekali menyerang penyakit yang hal asing yang ada di badan saya, termasuk dia ngelihat oh sendi saya kayaknya asing, dia diserang juga sama dia gitu kan. Jadi benteng pertahanannya terlalu kuat sampai pasukannya tuh nggak tahu yang mana yang harus dilindungi dan mana yang harus dibom gitu kan. Nah, itu efek sampingnya obat-obatan jangka panjang gitu ya. Terus ada juga dokter yang menyampaikan kalau orang yang minum obat itu perlu 2 kali pulih gitu ya. Yang satu pulih dari penyakitnya dan yang satu pulih dari obat kimia itu sendiri. Dan ini benar banget. Dan itu dari 2000, saya berhenti minum obat autoimun itu sudah 1 tahun yang lalu gitu ya. Tapi memang berkurang gitu ya rasa sakitnya, cuman serangannya tidak berkurang sama sekali, serangan nyeri hebat di sendi-sendi saya itu tidak berkurang sama sekali. Rasa nyerinya itu tetap ada gitu loh. Sehingga saya tetap harus mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit. Karena apa? 2 obat saya yang sebelumnya, ini dokternya sampai bingung, "Loh, lu gua kasih obat yang ini GERD, lu gua kasih obat yang ini pitak," gitu kan. Terus gimana dong? Ya udah, lu gua kasih vitamin D aja sama penghilang nyeri. Ya udah, nggak ada pilihan lain. Terus aku mau sembuh cara apa gitu kan? Dokternya cuma bilang turunin berat badan, tapi nggak dikasih tahu caranya. Bingung juga kan gitu. Padahal ternyata udah racun-racun di badanku ini udah numpuk lama gitu kan. Nah, penghilang benar-benar obat itu hanya pereda ya. Jadi efek jangka panjangnya ternyata ada infeksi, komplikasi, kerusakan jantung, kerusakan ginjal, itu amit-amit jabang bayi. Ya mudah-mudahan kita semua terjauh dari efek jangka panjang seperti ini gitu ya. Dan saya benar-benar harus meregenerasi sel badan saya gitu dengan cara
cari cara hidup sehat yang benar tuh kayak apa. Nah, itu dari sisi obat. Kalau dari sisi berat badan, dengan cara saya diet yang kemarin-kemarin, saya tuh heran. Saya kemarin dengan cara ini efektif. Kenapa kok saya malah mengulangi cara yang sama, nggak bisa turun gitu loh. Malah turunnya cuma 1 kilo, naiknya 3 kilo. Kemudian saya coba cara diet yang lain, gitu juga gitu kan. Nah ternyata memang iya diet ketat itu dengan cara mengurangi makan dan mengubah waktu makan itu tidak membuat badan kita tuh lebih sehat. Yang ada tuh kita malah kehilangan massa otot gitu ya, karena kekurangan energi gitu ya. Diet ketat itu menyebabkan asam lemak dan asam amino otot itu dipakai untuk tenaga gitu. Jadi kalau kita diet ngurangin makan, itu dipastikan otot kita akan mengecil. Karena apa? Karena yaitu asam lemak dan asam ototnya diambil untuk energi. Karena sebenarnya makanan itu kan bahan bakarnya kita gitu untuk jadi energi gitu kan. Nah, itu yang saya salah kaprah. Jadi selama sesering mungkin saya diet yang ngurangin makan sampai saya masuk rumah sakit, justru otot saya makin kecil dan lemak saya makin tebal. Otot makin kecil berimpact pada metabolisme saya tuh melambat. Jadi yang bahaya adalah ketika ototnya mengecil, otot yang di organ itu juga mengecil. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya pembakaran kalori kita menurun, metabolisme kita melambat. Jadi kita makan nasi dikit aja tuh jadi daging, kita napas aja jadi lemak, kita minum aja jadi lemak gitu, kita mager aja jadi lemak gitu. Kenapa? Metabolisme kita melambat. Sebagai informasi aja, saya itu dengan usia 42 tahun, berat badan 66 kilo, metabolic age saya itu 52 tahun, which is itu 3 tahun lagi saya pensiun gitu ya. Jadi dengan usia asli saya 42 tahun, badan saya tuh jongkok kayak orang usia yang 52 tahun. Nah, itu akibat apa? Akibat dari metabolis yang melambat. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan badan saya kayak udah tua renta gitu. Nah, kemudian makan berlebihan juga meningkatkan dan kita makin sulit untuk mengontrol makan. Jadi kenapa orang yang overweight atau orang yang obesitas itu cenderung akhirnya jadi makan dikit-dikit tapi sering gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya badan kita tuh kurang nutrisi. Gitu. Badan kita tuh kurang nutrisi. Makanya kenapa kita jadi craving. Kurang nutrisinya buat apa ya? Buat organ-organ kita bekerja. Ketika kita makan sembarangan, itu organ kita tuh teriak-teriak. Aku masih lapar nih, nutrisinya kurang buat organ kita bekerja. Adanya lu ngasih gue lemak gue pinggirin di liver, di empedu gitu kan. Akhirnya apa? Batu empedu sama liver. Gizinya yang terserap untuk kebutuhan organ tuh sedikit. Makanya kenapa kita jadi craving, jadi pengen ngemil terus. Nah ini bahaya. Dengan kita ngemil, akhirnya berat badan kita makin nambah naik gitu. Jadi jangan salah, makan sedikit tapi sering itu juga kalau yang dimakan salah pasti akan bikin penumpukan lemak gitu. Nah kelebihan lemak itu juga memicu numpuk, akhirnya massa lemak kita lebih besar dari massa otot dan tampilan kita juga akan terlihat berubah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah diet, terus kita makan dikit, naik sekilo, pasti akan ada rasa bersalah dan ada ketakutan gitu ya, frustasi gitu. Nah, ini juga bikin kita jadi gangguan mood juga. Jadi, memang saya baru sadar setelah saya 6 bulan menjalani diet dengan lifestyle yang baru ini, bahwa saya tuh menganiaya badan saya itu berpuluh-puluh tahun gitu, dengan cara yang salah. Mengabuse dengan makanan yang saya pengen, bukan yang bukan yang badan saya butuhkan. Kemudian saya instan, kalau sakit saya tinggal ke dokter karena dibayarin kantor. Kemudian saya pikir diet itu ya udah cukup ngurangin makan aja. Ternyata nggak bisa seperti itu. Badan kita nggak jadi sehat kalau kita menggunakan cara itu gitu. Nah, selain obat dan itu next, Mbak. Nah, beban hidup itu sudah berat, jangan ditambah beban tubuh ya. Jadi ini ucapan buat saya sendiri gitu ya, karena saya udah ngalamin itu gitu kan.
Jadi ternyata beban hidup saya itu lebih ringan sebenarnya daripada beban berat badan saya. Karena apa? Karena dengan berat badan saya itu jalan kaki aja tuh tersiksa gitu kan, naik tangga ngos-ngosan, saya harus pegangan gitu kan, selalu harus ada pegangan karena lutut saya sakit gitu kan. Jadi saya berpikir memang berat badan saya tuh benar-benar sudah membuat saya tuh nggak bahagia. Mungkin dengan makan sembarangan atau dengan makan enak, lidah saya bahagia, tapi badan saya nggak bahagia gitu loh. Saya tidak menghargai badan saya sendiri gitu. Dengan saya mengabuse makanan enak masuk ke badan saya, tapi ternyata saya jadi nggak happy gara-gara itu gitu ya, makan 5 menit selesai gitu kan, tapi terus impact-nya ke badan saya nggak bisa tidur selama 1 malam karena badan saya nyeri semua gitu ya. Jadi ya apa ya, mau nggak mau saya harus harus diet gitu ya, harus diet. Gitu. Nah, cuman masalahnya kan saya melihat ke belakang gitu kan, diet saya tuh selalu gagal tuh kenapa sih gitu kan? Diet saya tuh selalu gagal pertama karena memang terlalu pede. Saya mau nurunin 15 kilo lah gitu kan. Atau saya nurunin 5 kilo lah. Saya diet selama berapa lama sih gitu kan. Nah, saya terlalu pede kalau saya bisa diet sendiri. Terus saya diet mulai tarsok ketika ada acara meeting, ada acara tanda tangan PKS, ya udah dietnya mulai besok aja. Gitu aja terus gitu ya. Terus berjuang sendirian tuh ternyata nggak mudah. Jadi saya tuh banyak permisifnya, ya itu tadi, antar besok aja deh karena lagi meeting, antar besok aja deh karena saya habis sakit dan lain sebagainya. Jadi nggak mulai-mulai gitu. Atau ketika saya udah mulai diet, saya jadi permisif sama diri saya sendiri gitu. Ya udah deh, kasihan ini reward untuk saya berhasil diet seminggu, akhirnya makan cheating lagi gitu. Akhirnya nggak selesai-selesai gitu, akhirnya gagal terus. Terus kalau ngelihat timbangan nggak terus, udah motong, nggak jadi, ini nggak efektif. Baru 2 minggu dicoba minta berat badan turun 5 kilo, ya mana bisa gitu kan. Itu udah berhenti, udah nggak mau berusaha lagi gitu. Jadi dietnya saya selalu gagal. Terus akhirnya saya baru tahu gitu ya, kenapa kok dengan diet yang sekarang saya jalanin saya bisa gitu ya. Ternyata bisa dan ternyata gampang gitu. Karena apa? Karena saya diet ditemenin sama konsultan. Gitu ya. Jadi sama dengan hal-hal lain, sama dengan kerja, bahwa diet itu juga butuh perencanaan. Butuh direncanakan mau turun berapa, butuh direncanakan apa-apa yang harus dilakukan, butuh di-set targetnya juga, butuh diawasin juga, butuh di-remind juga gitu ya. Jadi memang kita perlu pendampingan gitu. Jadi alhamdulillah di 3 bulan pertama program itu saya didampingi oleh konsultan dan langsung saat itu. Jadi jangan berpikir saya sanggup nggak ya ngejalaninnya. Saya gini, udahlah eksekusi aja dulu gitu kan. Kalau misalnya saya bisa melalui hari ini, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya berhasil melalui diet hari ini. Nanti besok gitu lagi. Jadi lakukanlah step by step dengan hati yang santai dan mulai dari sekarang. Karena apa? Semakin kita menunda, lemak kita itu lama-lama makin tebel. Udah gitu, lama-lama jadi penyakit. Karena kita makan sekarang, gemuknya bukan besok, tapi bisa jadi 3 hari lagi. Kita numpuk lemak sekarang, sakitnya bukan besok juga atau minggu depan, bisa jadi 5 tahun lagi. Jadi kalau misalnya mau diet, ya lakukan sekarang gitu. Jangan melakukan kesalahan seperti saya. Numpuk lemak lama-lama akhirnya penyakit kita lama tambah banyak gitu kan. Jadi memang diet itu perlu niat yang kuat, tapi yang paling penting adalah dietnya harus mudah. Supaya apa? Ketika niatnya luntur, ketika menggebu-gebunya luntur, kita itu masih menjalani program dietnya secara mudah sehari-hari dan bisa jadi gaya hidup. Oke, next. Kakak-kakak, ini saya sambil jalan ke lobi karena saya harus ke bandara, nggak apa-apa ya? Siap, Tante. Makasih loh. Sharing sambil jalan-jalan. Oke. Nah, oke, kita mulai lagi ya. Jadi kakak-kakak, jadi sebelum kita diet, kita harus kenali dulu kondisi badan kita tuh seperti apa. Jangan kita asal diet gitu ya. Karena tidak semua pola diet itu cocok untuk kondisi badan masing-masing orang gitu ya. Seperti misalnya orang yang GERD mau food combining nggak cocok, pasti akan
tebal gitu ya. Atau orang yang dia memang punya historis asam urat dan kolesterol, terus dia mau dietnya diet keto, ya nggak cocok gitu lah. Tak kolesterol sama asam uratnya makin tinggi, yang ada dia jadi batu ginjal. Jadi sebenarnya sebelum kita memulai program diet, kita harus menganalisa badan kita sendiri. Yang pertama, kita cek, yang paling gampang, kita cek body mass index kita. Kita tuh secara berat badan dan tinggi badan itu kelebihan berapa kilo sih? Kelebihan apa enggak gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini, itu oke, nanti saya share ya, saya konsultasi dengan siapa gitu ya di terakhir gitu. Nah, kalau kita cek dulu BMI ini gampang banget ngukurnya, tinggal download aplikasinya, teman-teman bisa masukin usia, tinggi badan, berat badan, terus sebenarnya teman-teman itu kakak-kakak ada di ideal apa enggak gitu ya. Nah, normalnya itu BMI kita adalah di 18,5 sampai 22,9%. Nah, kebetulan saya ada di atas itu ya, jadi resiko medium atau overweight, belum obesitas gitu ya. Saya cuman overweight aja kok. Saya waktu itu 23,9 gitu ya. Jadi resikonya medium, saya berarti nggak parah-parah amat. Tapi ternyata BMI ini nggak cukup. Jadi kita harus melihat lagi lebih dalam, yaitu body fat. Nah, body fat saya waktu saya mau program diet itu ada di angka 36%. Which is kalau untuk perempuan, ya 36% itu untuk perempuan dengan usia 40 sampai 55 tahun, itu sudah ada di posisi overfat gitu ya. 35% itu ada di sisi obesitas. Jadi secara BMI-nya saya kelihatannya nggak gemuk-gemuk amat, saya itu cuma overweight doang. Tapi ternyata massa lemak saya di badan saya itu 33% lebih, di 35,9%. Which is itu berarti saya masuk ke kategori obesitas gitu ya. Dan ini bahaya. Kenapa? Karena obesitas itu akan memicu atau memancing penyakit-penyakit degeneratif yang diturunkan dari orang tua kita. Contoh saya adalah autoimun. Jadi autoimun itu genetik ya teman-teman ya kakak-kakak. Jadi memang baru timbul ke trigger ketika ada saya genetik autoimun ketika di trigger masuk ICU dengan dosis tinggi gitu ya. Ke triggernya di 2018, stres dan lain-lain, fatnya juga tinggi, akhirnya saya autoimun gitu. Nah, terus ngelihat lagi, misalnya kalau saya cerita masa komposisi lemak saya 35,9%, bacanya gini, berat badan saya 66 kilo, dan berarti 35,6%-nya itu adalah lemak. Jadi badan saya kebayang dong giur-giurnya kayak apa gitu loh, karena lemaknya aja tuh udah 35% lebih gitu. Nah, jadi kita sebelum diet kita memang harus cek dulu kondisinya seperti apa kita gitu kan. Nah, terus setelah kita lihat komposisinya kita ternyata obesitas, kita harus lihat lagi ke dalam. Oh enggak kok, secara body fat-nya saya 29,7%, berarti cuman overfat doang. Paling saya senam sedikit, olahraga sedikit, nggak apa-apa, sehat. Jangan salah. Kita lihat lagi ke lebih detail lagi, visceral fat. Visceral fat itu adalah lemak yang dia nempel di organ tubuh. Gitu ya, contoh seperti yang ini nih. Ini lemak yang meliputi organ tubuh. Lemak meliputi organ tubuh itu fungsinya buat mengikat antar organ dan dia untuk memberikan energi untuk organ itu bekerja gitu ya. Nah, normalnya itu untuk laki-laki ketebalannya itu 1 sampai 7 lapis. Sedangkan kalau untuk perempuan itu 1 sampai 4 lapis. Nah, kalau misalnya kategori kita sudah di sini obes, bisa dipastikan visceral fat pasti tinggi. Tapi belum tentu orang yang atletis pun bisa jadi visceral fat-nya juga tinggi. Nah, ini yang harus dicek gitu ya. Lebih dalam pakai timbangan. Kalau teman-teman punya gitu timbangan di rumah bisa dicek. Nah, kenapa kok lebih dari itu ada resiko tinggi penyakit? Ya karena ini
semakin tebal visceral fat, semakin dia akan mengganggu organ-organ kita bekerja. Gitu ya. Dan untuk jangka panjangnya, visceral fat ini akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Kolesterol, asam urat, darah tinggi, gula darah, gangguan hormonal, dan lain sebagainya. Jadi memang kita diet itu bukan untuk nurunin berat badan. Orang yang berat badannya ideal itu bisa jadi justru perlu diet juga gitu. Karena apa? Karena bisa jadi fatnya tinggi gitu. Oke, next. Nah, terus program diet apa yang saya jalanin gitu ya? Karena saya penyakitan gitu ya. Bentar, aku minum dulu. Karena saya penyakitan, saya maunya cari diet yang gampang, yang nggak pakai olahraga berat, yang nggak pakai treadmill 45 menit gitu ya, kata bahkan sampai 1 jam. Terus yang nggak pakai jalan kaki keliling komplek gitu, saya nggak begitu suka olahraga outdoor. Jadi saya mau diet yang gampang. Yang kenapa gampang? Karena diet ini tuh bukan diet sebenarnya. Diet itu kan artinya pola makan ya. Jadi sebenarnya diet itu harus dijadikan lifestyle supaya apa? Supaya kita sehat itu terus-terusan, bukan fase gitu. Jadi diet ini bukan lifestyle. Terus diet ini nggak cuma sehari atau 3 bulan atau sebulan, tapi harus kita jalani setiap hari seumur hidup kita. Terus diet ini juga bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Kalau kita hidup sehat, kita akan lebih happy. Dan kita juga akan merasa lebih enak di badan kita, lebih enteng gitu ya. Ya efek samping lainnya kan penampilan jadi lebih oke ya. Badan baju itu jadi lebih turun gitu ya. Ininya ukurannya gitu. Terus kita juga berkompetisi bukan dengan orang lain, pengen langsing-langsingan dengan orang lain, enggak. Tapi kita ya buat badan kita sehat aja gitu kan. Buat berkompetisi dengan diri kita sendiri gitu. Supaya gimana hari ini kita bisa lebih baik daripada yang kemarin. Gitu. Jadi saya memilih program diet fat loss ini karena memang program diet fat loss inilah yang bisa dijadikan lifestyle buat saya. Gitu ya. Next, Mbak. Sorry, aku pakai masker bentar ya, karena mau jalan sambil jalan. Oke. Nah, saya tuh selama 6 bulan terakhir, saya pakai program diet yang namanya diet fat loss. Ya. Kenapa kok diet fat loss ya? Karena diet fat loss ini beda. Diet fat loss ini tidak fokus di nurunin berat badan. Jadi diet-diet yang lain yang saya sebutkan tadi ya, keto, mayo, dan teman-temannya itu hanya fokus di menurunkan berat badan. Kalau diet yang tradisional atau weight loss, itu tuh nggak peduli yang turun apa. Gitu ya. Yang turun lemak kah, yang turun otot kah, yang turun air kah, itu nggak peduli. Pokoknya saya turun berat badan. Saya nggak makan seminggu, ya udah nggak makan seminggu turun kok. Nyatanya saya nggak usah program juga turun bisa gitu kan. Tapi coba dilihat yang turun apa. Apakah yang turun lemaknya doang atau ototnya juga turun, airnya juga turun gitu kan. Nah, kalau diet weight loss itu kebugaran kita tuh akan menurun karena kita mengurangi makan. Nutrisi kita tidak terpenuhi, nutrisi badan kita. Kemudian tenaga kita juga menurun, performa kita juga menurun. Kemudian bisa jadi penuaan dini. Nah, ini yang saya alami ya, penuaan dini. Kenapa saya bilang saya mengalami penuaan dini? Saya itu sudah tidak haid selama 3 tahun. Ya, jadi terus terang saya menopause diri gitu ya. Jadi selain karena memang saya sakit bisa gitu ya, tapi karena memang pola hidup saya ngaco banget gitu kan. Nah, kemudian kekebalan. Kalau di orang lain kekebalannya menurun atau imunnya menurun, di saya terjadi sebaliknya. Jadi saya justru imunnya makin naik gitu ya.
terlalu agresif jadinya. Jadi diet yang tidak diawasi dan diet yang hanya mengurangi makan atau olahraga berlebihan, kardio berlebihan, misalnya lari berlebihan, itu menyebabkan kita kehilangan massa otot, air, dan lemak sekaligus. Nah, tapi kalau diet fat loss, itu kita yang dihilangkan hanya lemaknya doang yang berkurang. Jadi bukan otot, bukan cairan. Ya. Nah, dengan diet fat loss ini, alhamdulillahnya dan memang benar, itu badan saya jadi lebih fit, lebih bugar, lebih bertenaga, terus konsentrasi saya juga bagus gitu ya, memperlambat penuaan, dan ya ini emang terjadi. Saya 2,5 bulan diet, tiba-tiba saya haid lagi gitu kan, surprise banget gitu. Jadi benar-benar yang oke, memang ini sumber dari segala macam sumber penyakit memang fat ya. Ketika fat saya turun, ternyata saya bisa haid lagi gitu kan. Terus dari sendi saya juga berkurang gitu kan. Jadi emang sebagus itu gitu ya diet fat loss itu. Jadi karena apa? Karena yang dihilangin ya karena hanya lemak aja, bukan yang lain-lain gitu. Nah, kemudian polanya kayak apa? Gitu ya. Jadi fat loss itu program yang tujuannya itu memperbaiki komposisi tubuh kita. Jadi kita buat massa lemaknya itu sebisa mungkin ada di range 25 sampai 31% dari total dari total berat badan kita. Jadi contoh nih saya, dengan berat badan 66 kilo, massa lemak saya kan 35,9% ya, yang itu masuk kategori obesitas gitu ya. Nah, setelah saya diet, selama 6 bulan saya menjalankan lifestyle ini, komposisi lemak saya itu turun menjadi 29,5%. Dan itu mulai kerasa banget, lutut saya sama sekali nggak nyeri, saya naik jembatan penyeberangan di depan TP yang tinggi banget, itu saya nggak kesakitan gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya saya sanggup naik turun tangga seperti itu, malamnya saya nggak bisa tidur. Nah, ini alhamdulillahnya saya tidur dengan nyenyak, tidak diikuti dengan rasa nyeri sendi berkelanjutan. Nah, ini yang saya baru percaya benar kalau memang lemak di bawah 30% itu benar-benar membuat badan kita jadi lebih segar, lebih fit. Nah, apa yang dilakukan gitu ya pada saat diet fat loss? Nah, sampai sini coba ada pertanyaan apa ya Mbak? Ini sebelum saya lanjut ke pola. Oke, pertanyaannya dari Pak Dodo. Mbak Rini, konsultannya siapa? Atau kriterianya seperti apa? Tar. Kok ini saya ulang. Gimana sih caranya? Oke. Chat. Oke, terima kasih Bu Idang, sehat-sehat selalu juga. Konsultannya siapa dan kriterianya seperti apa? Kriteria apa nih maksudnya? Konsultannya ada, jadi kita ada konsultan gizinya gitu, dan kita memang ini ya, didampingi gitu. Terus sering seminar dokter Paidon, dokter atlet angkat besi. Wah, nah itu keren tuh. Konsultannya ada cabangnya di Palembang nggak Mbak Rin? Materinya sangat menarik dan sangat bermanfaat banget buat saya yang gendut 163. Oke Mbak Rina, boleh di mana aja karena saya pendampingan konsultan itu juga dilakukan secara online ya. Jadinya di mana aja bisa, bahkan saudara saya di Afrika juga menjalani program ini gitu.
Boleh nanti materinya bisa saya share ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sampai di situ kemudian program, sorry bentar ya, bentar. Kakak-kakak kalau ada pertanyaan silakan di chat. Yang nanya untuk asma penyebabnya apa gitu. Asma itu biasanya alergi ya. Jadi orang yang punya bakat alergi itu biasanya dia punya asma. Asma itu di-trigger oleh alergi. Dan obatnya apa? Obatnya adalah kita harus hidup sehat. Karena obat asma itu hanya mengurangi gejalanya aja. Tapi kalau kita tidak menjalankan pola hidup sehat, pasti akan sering kambuh-kambuh. Nah, contoh saya sekarang tuh alhamdulillah saya udah bisa naik turun tangga itu nggak terlalu ngos-ngosan kayak sebelumnya. Ya, saya ketawa juga nggak langsung bengek gitu. Biasanya tuh langsung bengek gitu ya. Nah, kayak kita lanjut ya untuk diet fat loss itu apa yang aku lakukan gitu ya. Pertama kalau mau nurunin berat badan pasti kita perlu defisit kalori ya. Jadi defisit kalori itu dia mengurangi asupan kalori dengan sehingga nanti badan itu akan menggunakan sumber energi cadangan yang tersimpan dalam tubuh yaitu lemak untuk diubah jadi energi. Ya. Cuman defisit kalorinya untuk fat loss itu tidak mengurangi secara drastis. Contoh, misalnya kita ke ahli gizi, kita overweight banget gitu ya. Overweight banget, akhirnya diminta untuk defisit kalori. Kebutuhan kalori TEDD atau kebutuhan kalori untuk kehidupan sehari-hari kita, aktivitas sehari-hari kita, itu biasanya tinggi ya, bisa 1.500 kalori gitu kan, atau 1.600 kalori. Terus dokter itu main pangkas aja tuh, untuk ahli gizi kalau dia mau turunnya drastis, main pangkas. Kamu sehari hanya boleh makan 800 kalori gitu ya. Berarti itu ngurangi nasi, pakai beli timbangan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, akhirnya efeknya adalah kita jadi lemes gitu. Nah, bahkan ada ahli gizi tertentu dia pakai obat penghilang nafsu makan gitu ya. Nah, ini yang nggak bagus ya menurut saya ya. Setelah obat penahan nafsu makannya dihilangkan ya kembali normal gitu ya. Contoh artis yang ngejalanin itu tuh siapa? Marshanda. Marshanda itu selalu minum obat penghilang nafsu makan gitu ya, supaya dia tetap langsing. Akhirnya ketika dia lepas obat penahan nafsu makannya, dia besar banget. Nah, ini yang tidak kita harapkan ya. Kalau misalnya kita diet tujuannya kan buat sehat, bukan buat minum obat gitu ya. Dan kita pengennya kan diet itu turunnya stabil, enggak yoyo gitu kan. Nah, di diet fat loss ini defisit kalorinya tuh santuy banget. Jadi kita tetap memperhatikan kita harus makan karbohidrat, kita harus makan protein gitu ya, hewani, ayam, ikan, daging itu tanpa lemak itu semua harus kita makan gitu kan. Terus sayur-sayuran juga semakin banyak semakin bagus. Terus tempe, tahu itu kita wajib untuk makan dan kita tuh harus kenyang makannya gitu. Jadi nggak boleh kita tuh masih kelaparan tuh nggak boleh gitu ya. Yang kedua pengolahannya aja. Jadi kita diet itu nggak boleh sirik satu makanan ya, kecuali jeroan ya. Kalau jeroan kan memang lemaknya tinggi ya, dan lemak-lemak itu udah dihindari deh. Apalagi usia udah 40 lebih nih ya udah deh. Mendingan kita makan sesuai dengan apa yang badan kita butuhkan daripada yang lidah kita inginkan gitu ya. Prosesnya juga harus dijaga. Jadi jangan makan makanan yang
yang mengalami proses panjang kayak rendang itu kan semalaman masaknya gitu ya. Jadi sebisa mungkin makan masakan yang dimasaknya sebentar dan cepat gitu, dan prosesnya nggak panjang. Kayak misalnya sosis, bakso itu kan diawetkan segala macam, itu jangan deh gitu kan. Terus daripada kita fokus untuk ngurangin makan, lebih baik kita fokus untuk memperbanyak buah-buahan dan perbanyak minum air putih. Nah, jadi secara makanan untuk melihat fat loss ini menurut saya yang paling sesuai dengan keadaan saya yang saya sedang GERD gitu ya, karena saya tidak boleh kurangin makan kalau nggak mau GERD-nya kumat. Saya harus makan dengan teratur pagi, siang, sore gitu kan. Terus nutrisinya. Jadi kalau kita ngurangin makanan, kecenderungannya adalah kita akan kekurangan nutrisi. Padahal kalau diet itu nggak boleh kita kekurangan nutrisi, gitu kan, bahaya. Apalagi orang yang sudah punya sakit kayak saya gitu ya. Yang ada kita masuk rumah sakit gitu kan. Makanya kenapa makanannya itu harus beragam. Makanan harus beragam dan pengolahannya juga harus diperhatikan. Kalau saya nggak nampilin foto-foto makanan yang saya makan ya, saya masih bisa makan rawon, saya masih bisa makan sop buntut, gitu kan. Tapi memang ada caranya. Saya masih bisa makan sate kelatak, kegemaran saya, gitu ya. Tapi ada waktu dan caranya. Terus yang kedua, aktivitas fisik. Kita nggak mungkin bisa optimal dalam diet kalau kita tidak melakukan aktivitas fisik. Problemnya adalah bagaimana dengan saya yang kalau gerak aja nyeri sendi. Ya, ya nggak apa-apa. Ya aktivitas fisiknya ya semampunya aja, tapi jangan mager. Kalau bisa keliling rumah ya keliling rumah gitu kan. Kalau bisa nyuci mobil, nyuci mobil itu udah menjadi suatu aktivitas gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sehat, mau optimal dietnya, ya olahraga mau nggak mau. Olahraga sendiri itu ada yang high intensity cardio gitu ya, yang dia memang memacu jantung itu sampai 80-90% detaknya sampai dari titik maksimal, sehingga pembakaran lemaknya itu bisa banyak gitu. Jadi orang yang melakukan high intensity cardio biasanya turun berat badannya cepat gitu ya. Tapi hati-hati kalau kebablasan dia akan menurunkan massa otot juga gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu sering cardio ya. Kemudian yang kedua, moderate intensity cardio. Bisa lari, sepeda ya biar nggak bosen gitu ya, lari santai, jalan cepat gitu ya. Itu juga sama, itu cardio juga, dan itu bisa untuk jadi variasi ya. Kalau yang high intensity cardio itu kayak tabata kayak gitu itu masuk ke intensity cardio. Yang ketiga itu angkat beban. Jadi kalau angkat beban itu pada dasarnya orang itu dengan otot yang lebih banyak, pada akhirnya dia akan mempunyai kemampuan membakar lemak lebih banyak. Makanya kenapa sangat dianjurkan orang pelaku diet fat loss itu untuk melakukan angkat beban. In my case, saya nggak bisa langsung angkat beban gitu, karena beban berat badan saya aja udah jadi barbel gitu ya buat saya. Jadi saya di awal-awal tuh saya olahraga dulu, saya jalan-jalan, saya masak, nyapu, ngepel yang awalnya dilakukan oleh pembantu gitu ya. Itu saya lakukan sendiri supaya apa, saya gerak gitu. Dan itu meminimalisir nyeri sendi. Nah, baru setelah berat badannya mulai agak turun, saya mulai tingkatin olahraganya, saya tambah, jenisnya saya tambah. Jadi dengerin badanmu tuh, dengerin gitu, jangan dipaksain. Kalau olahraga berlebihan membuat badan kita stres, kita tuh nggak akan pernah bisa turun berat badan. Karena apa? Hormon stres itu akan menghambat pembakaran lemak. Makanya kenapa dalam olahraga kita itu harus kita nikmati, kita yang kita seneng gitu. Nah, alhamdulillah dengan defisit kalori dan aktivitas fisiknya ini,
ya saya atur-atur sendiri ritmenya, terus ininya tentu saja dengan konsultasi ya. Saya konsultasi juga dengan konsultan saya. Ini efektif ini boleh apa enggak, saya boleh berapa kali seminggu segala macam. Saya nggak bisa share harus berapa kali yang ideal, nggak bisa karena masing-masing tubuh orang tuh berbeda-beda. Yang ketiga, saya terus terang pakai dibantu dengan suplemen, gitu ya. Karena apa? Karena saya nggak mau ketika saya diet, saya tuh lemes, saya kekurangan nutrisi. Saya mau diet saya itu saya tetap produktif, saya tetap aktif. Ya. Akhirnya saya dibantu dengan suplemen. Suplemennya juga bukan suplemen yang asal suplemen kayak misalnya untuk menurunkan berat badan saya tuh bolak-balik ditawarin yang fiber apalah ya. Terus ada yang program diet yang enggak, program dietnya tuh enggak apa namanya, enggak makan sama sekali, jadi cuma minum itu selama 1 bulan. Nah itu saya nggak mau, itu kan bukan suplemen seperti itu, tapi memang dia fokusnya suplemen untuk menopang badan kita supaya nutrisinya tetap terjaga ketika kita diet dan kita produktif ya. Makanya suplemennya itu fokusnya untuk meningkatkan metabolisme, membakar lemak, meningkatkan otot dan antioksidan. Ini saya tidak akan bahas karena saya nggak jualan. Ini saya cuma sharing aja ya. Ini kan dia sharing ya. Kalau saya dibantu oleh suplemen juga. Terus yang keempat adalah kita harus istirahat 7-8 jam ya. Dan itu tidak dihitung tidur siang ya, bobok siang tuh nggak termasuk ya kakak-kakak ya. Jadi tidur malam 7-8 jam gitu. Nah, ini yang bikin pembakaran lemak kita tuh jadi lebih optimal. Terutama 70% massa lemak kita itu terbakar ketika kita tidur. 30%-nya itu adalah dari aktivitas sehari-hari, olahraga, dan lain-lain. Nah, itu yang saya jalani. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak terkait dengan polanya segala macam. Sebelum saya lanjut, nggak ada ya. Oke, next Mbak Jun. Nah, ini transformasi saya. Ini transformasi saya selama 6 bulan terakhir. Jadi di bulan Maret berat badan saya 66 kilo. Turunnya tuh nggak drastis. Kalau fat loss, jangan harap berat badannya turun drastis ya. Karena kita fokusnya fat loss ini harus turunin lemak. Berat badan itu bonus doang. Gitu ya. Karena tujuannya sehat. Karena tujuannya kita punya mindset baru. Punya lifestyle baru gitu ya. Makanya kenapa turunnya tuh nggak drastis. Dalam 6 bulan saya turun 12 kilo. Tapi di range-nya di bulan pertama saya turun 3 kilo. Selebihnya dikit-dikit aja gitu. Sampai di berat badan saya terakhir itu sekarang di 54 kilo. Kemudian keluhan-keluhan kesehatan saya itu membaik semua. Jadi revisi obat. Alhamdulillah saya udah 3 bulan ini nggak minum penghilang nyeri sama sekali gitu ya. Kemudian nyeri sendinya juga sudah hilang juga, sudah much better. Terus GERD-nya juga sudah sangat jarang kambuh gitu ya, karena saya punya pola makan yang lebih teratur dan lebih dan sesuai untuk kecukupan nutrisinya untuk badan saya. Kemudian nyeri perut kanan akibat batu empedunya juga sudah hilang sama sekali. Sebelumnya saya tiap malam itu nyut-nyutan perut kanan saya atas gitu ya, bagian liver dan empedu itu selalu nyut-nyutan. Itu sekarang udah hilang. Terus gangguan moodnya juga udah hilang, gangguan hormonal membaik. Kemudian kolesterol juga sekarang alhamdulillah udah. Oke, itu kurang lebih yang bisa saya share. Udah 1 jam gitu ya, nggak kerasa saya ngeciwis aja gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat kakak-kakak dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan bahagia gitu ya. Kalau kita sehat pastinya kita hidup berkualitas dan lebih bahagia. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Njun. Terima kasih sekali Kakak Rini. Amin. Semoga kita selalu sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngelihat perjuangan Kak Rini ini
sangat strong banget ya dari perjuangan sakit demi sakit, dan sakitnya juga luar biasa, lumayan parah-parah. Nah, kemudian untuk tetap sehat aja juga berjuang gitu ya Mbak ya, dari misalnya pulih dari sakit itu juga sakitnya nggak hilang gitu. Dan bagaimana untuk berjuang tetap sehat itu istimewa banget sih. Dan diet sehat kayak gini emang kita semua pasti penasaran, pakai konsultan apa sih Kakak Rini? Oh, pertama saya mau tanya dulu, Kakak Rini masih mengkonsumsi susu nggak? Maksudnya susu atau olahan susu? Oh, enggak. Susu enggak. sapi udah enggak ya? Saya memang alergi susu. Oh, Jadi saya alergi laktosa. baik kalau gitu. Nah, pasti semuanya juga pertanyaan sama. Kak Rini pakai suplemen apa sih? Konsultasinya bagaimana? Suplemen apa ya? Aduh, aku nggak jualan loh ya di sini. Mungkin Japri ya, teman-teman Japri mungkin deh. kalau ada yang mau konsultasi ke Kak Rini, Boleh, mau meneruskan kesuksesan Kak Rini fat loss, sama ini untuk menjaga kesehatan ya. Fat loss tuh untuk menjaga kesehatan.